Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eka Febriansyah. Di video ini saya akan menjelaskan pajak penghasilan PPh 21 dan 26 dengan ulasan PMK nomor 66 tahun 2023 Natura. Untuk memenuhi syarat ulangan tengah semester mata kuliah perpajakan. Langsung saja kita ke materinya. Pertama, definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara. Secara sederhana, pajak adalah uang yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada negara untuk membiayai kebutuhan bersama, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan layanan publik lainnya. Pajak sama dengan iuran wajib rakyat untuk kepentingan bersama. Bayar pajak itu tidak langsung dapat yang kembali, namun manfaatnya dalam bentuk jalan, fasilitas umum, dan subsidi. Pajak adalah kewajiban masyarakat untuk menyetor sebagian penghasilannya kepada negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan bersama tanpa imbalan langsung, tetapi memberikan manfaat tidak langsung bagi seluruh rakyat. Kontribusi wajib artinya semua yang memenuhi syarat harus membayar, tidak boleh memilih atau tidak sukarela. Contoh, jika sudah punya penghasilan itu harus wajib bayar PPh. Pertama, pajak bukan beban semata, tapi alat pembangunan, alat pemerataan ekonomi. Pajak tidak memberi manfaat langsung, tapi manfaatnya bersifat kolektif. Tanpa pajak, negara tidak bisa berjalan, pembangunan terhambat. Pengetahuan dasar pajak. Fungsi pajak, fungsi budgeter, sumber penerimaan negara. Fungsi reguleran, alat pengatur ekonomi. Sistem pemungutan pajak, self-assessment system, WP hitung dan lapor sendiri. Official assessment system, ditetapkan Fiskas. Withholding system, dipotong pihak ketiga, contoh PPh 21. Dasar hukum pajak. Dalam UUD 1945, pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP bertujuan meningkatkan kepatuhan, keadilan, dan basis pajak untuk mendukung pemulihan ekonomi. Undang-undang ini mengubah aturan KUP, PPh, PPN, cukai, serta mengatur PPS dan pajak karbon. Undang-undang pajak penghasilan atau Undang-undang PPh, UU ini mengatur secara khusus pajak penghasilan, objek pajak berupa gaji, bonus, keuntungan usaha. Undang-undang PPh adalah aturan utama untuk menghitung pajak penghasilan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan pemerintah ini menjelaskan aturan Undang-Undang HPP secara lebih rinci dan operasional, mengatur insentif pajak dengan membebaskan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM, orang pribadi dengan omset hingga 500 juta setahun, serta mengatur pengenaan pajak atas natura atau kenikmatan fasilitas kantor. Peraturan ini juga mempererat aturan anti penghindaran pajak, menyesuaikan penyusutan aset, memberikan keringanan pajak bagi WNA keahlian tertentu, dan memperkuat kerjasama pertukaran data perpajakan internasional. PMK nomor 66 tahun 2023 menetapkan natura dan kenikmatan sebagai objek PPh bagi penerima, sementara pemberi kerja dapat membebankan sepanjang terkait kegiatan 3M. Aturan ini mengecualikan fasilitas tertentu seperti makan atau minum, alat kerja, dan bingkisan hari raya, serta membatasi nilai untuk fasilitas olahraga dan non-hari raya guna memastikan keadilan. Subjek pajak. Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan pajak. Yang pertama, subjek dalam negeri, orang pribadi yang tinggal di Indonesia, badan yang didirikan di Indonesia. Subjek luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Perbedaan pentingnya, PPh 21 itu untuk wajib pajak dalam negeri, PPh 26 untuk wajib pajak luar negeri. Objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan. Menurut undang-undang, penghasilan sama dengan tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Contoh berupa gaji, bonus, tunjangan, honorarium, natura, atau setelah PMK 66 tahun 2023. Tarif pajak.
PPh orang pribadi. Tarif pajak adalah persentase atau besaran tertentu yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak atau objek pajak. Tarif pajak sama dengan angka persen untuk menentukan berapa pajak yang harus dibayar. Dalam fungsi keadilan, orang berpenghasilan besar itu bayar pajak lebih besar dibandingkan orang berpenghasilan kecil yang pajaknya lebih ringan. Jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama, tarif proporsional atau flat tax. Tarif tetap tidak berubah berapapun penghasilannya. Ciri-cirinya persentase sama untuk semua, tidak melihat besar kecil penghasilannya. Contohnya PPh badan umumnya 22%. Rumusnya itu pajak sama dengan tarif kali penghasilan. Tarif pajak yang kedua ada tarif progresif. Tarif meningkatkan seiring meningkatnya penghasilan. Ciri-cirinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif. Mencerminkan keadilan sosial ini yang digunakan pada PPh orang pribadi atau PPh 21. Tarif yang ketiga ada tarif degresif. Tarif menurun saat penghasilan meningkat. Ciri-cirinya jarang digunakan, kurang mencerminkan keadilan. Keempat, tarif tetap, specific rate. Tarif berupa jumlah nominal, bukan persen. Contohnya biaya materai. Tarif pajak penghasilan orang pribadi menurut UU HPP. Tarif progresif terbaru di Indonesia itu ada lapisan penghasilan kena pajak atau PKP. Contohnya sampai 60 juta, tarifnya 5%. 60 juta sampai 250 juta itu tarifnya 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%, 500 juta sampai 5 miliar tarifnya 30%, di atas 5 miliar tarifnya 35%. Faktor yang mempengaruhi besarnya pajak yaitu tarif pajak bukan satu-satunya faktor, tetapi dipengaruhi oleh pertama besarnya penghasilan, status wajib pajak itu ada TK, K atau anak, tidak kawin atau anak, terus pengurangan atau PTKP, natura sesuai PMK nomor 66 tahun 2023. PMK nomor 66 tahun 2023 natura. Natura adalah imbalan dalam bentuk barang atau fasilitas, bukan uang. Contohnya rumah dinas, mobil, makan, fasilitas olahraga. Perubahan penting. Pada zaman dulu tidak kena pajak dari natura itu yang tadi saya sebutkan, rumah dinas, mobil, makan, fasilitas olahraga. Tetapi yang sekarang Undang-Undang HPP PMK 66 menjadi objek PPh bagi karyawan. Natura yang tidak kena pajak itu berupa makanan atau minuman untuk semua pegawai. Natura di daerah tertentu, natura karena pekerjaan seperti seragam atau alat kerja, natura dari APBN atau APBD, natura tertentu dengan batasan. Dampak ke PPh 21-nya, natura dimasukkan ke penghasilan bruto menjadi menambah pajak. Contoh perhitungan PPh 21 bersama dengan lengkap dengan naturanya. Contoh kasusnya gaji 10 juta per bulan, tunjangan makan atau naturanya 1 juta, status tidak kawin, PTKP-nya 54 juta per tahun. Langkah pertamanya, hitung penghasilan bruto. Rumusnya gaji ditambah natura. Gaji yang tadi 10 juta per bulan ditambah tunjangan makan atau naturanya juta, 1 juta, itu sama dengan 11 juta per bulan. Langkah kedua, penghasilan bruto tahunan. 11 juta yang tadi dikali 12 sama dengan 132 juta. Langkah ketiga, penghasilan kena pajak atau PKP. 132 juta dikurang 54 juta sama dengan 78 juta. Langkah keempat, hitung pajaknya berupa lapisan. 60 juta kali 5% sama dengan 3 juta. 18 juta dikali 15% sama dengan 2.700.000. Total adalah 5.700.000 per tahun. Langkah kelima, PPh 21 per bulannya 5.700.000 dibagi 12 sama dengan 475.000.
Insight penting, tanpa Natura, pajak lebih kecil. Dengan Natura, pajak naik karena dianggap penghasilan. PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari Indonesia. Ciri utamanya, subjeknya berupa orang atau badan luar negeri. Tarif umumnya 20% dari jumlah bruto, bersifat final. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh 26 contohnya gaji tenaga kerja asing atau non-resident. Kedua, royalti. Ketiga, dividen. Keempat, ada bunga. Kelima, ada sewa. Keenam, jasa. Rumus dasar PPh 26. PPh 26 itu sama dengan 20% dikali penghasilan bruto, karena tidak ada pengurangan, tidak ada PTKP, dan tidak progresif. Contoh kasusnya, seorang konsultan asing dari Jepang menerima jasa dari perusahaan Indonesia sebesar 50 juta. Langkah pertama, tentukan subjek. Konsultan itu sama dengan WPLN. Gunakan PPh 26. Langkah kedua, tentukan dasar pajak penghasilan bruto 50 juta yang tadi. Langkah 3, itu hitung pajak 20% dikali 50 juta sama dengan ketemu hasilnya 10 juta. Jadi hasil pajak dipotong oleh perusahaan Indonesia, konsultan menerima 50 juta dikurang 10 juta adalah 40 juta. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang memiliki peran vital dalam pembangunan negara. Sistem perpajakan Indonesia dirancang berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Perhitungan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penghasilan, tarif, status wajib pajak, dan regulasi terbaru. Reformasi pajak, khususnya terkait Natura, menunjukkan bahwa sistem perpajakan terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi. Pajak bukan sekedar kewajiban finansial, tetapi merupakan instrumen strategis negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi, membangun nasional, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.